Penetapan tersangka terhadap Putri Chandrawati tidak serta-merta membuka motif yang mendasari peristiwa pembunuhan ini. Sejauh ini, motif yang mendasari peristiwa pembunuhan ini juga masih simpang siur dan penuh spekulasi. Motif yang awalnya disebut-sebut sebagai menyakiti harkat dan martabat keluarga Irjen Verdi Sambo dan terjadi di wilayah Magelang, Jawa Tengah, ditambah pernyataan dari Polhukam tentang motif yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang dewasa adalah yang paling sering menjadikan sandaran opini di masyarakat terkait motif kasus ini. Apalagi kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua menyebutkan hubungan antara Ibu Putri Chandrawati dan keluarga Brigadir Yosua hingga tanggal 6 Juli 2022 masih baik-baik saja. Bahkan Putri Chandrawati masih berkirim kabar dengan adik kandung Yosua yang juga seorang polisi. Bang, tapi bukti-bukti apa saja sudah berhasil didapatkan oleh tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua sampai kemudian pada akhirnya ada kesimpulan bahwa ini diskenariokan sampai pada akhirnya berkaitan dengan pelaporan palsu. Bukti-bukti yang berhasil didapatkan adalah percakapan WhatsApp, yaitu percakapan WhatsApp antara Ibu Putri baik dengan almarhum Nopriansa Joshua Huta Barat maupun dengan adiknya yang anggota Polri, di mana sebelum terjadi pembunuhan percakapan mereka di WhatsApp sangat ramah. Bahkan dia beri hadiah, dikasih uang 5 juta, dikasih dompet merek Pedro pada tanggal 1 Juli 2022, kemudian dijanjikan akan diurus kepindahannya dan diberikan tasnya. Saya yakin di uang 5 juta di tas dan di dompet Pedro itu pasti ada sidik jari daripada Ibu Putri. Kemudian setelah mereka berangkat ke Magelang tanggal 2, di Magelang mereka merayakan hari ulang tahun ke-22, ulang tahun perkawinan. Dan kemudian di sana mereka berkelahi, maka Verdi Sambo pulang duluan untuk merencanakan pembunuhan, dan tinggallah Ibu Putri bersama ajudan dan mbak-mbaknya di sana yang mengurus anaknya bersama dengan anak-anaknya. Tetapi setelah itu almarhum Brigadir Nopriansa Joshua Huta Barat masih menyetrika baju, yaitu menyetrikai baju-baju daripada anak-anak daripada Verdi Sambo maupun Ibu Nopriansa Joshua Huta Barat. Salah satu baju yang disetrika itu adalah baju yang masih ada merek OSIS. Berarti ini setara mungkin setingkat SMP atau SMA. Lalu Ibu Putri mengirimkan foto itu ketika dia sedang menyetrika, dikirimkan ke adiknya. Lihat nih abang kau ini, rajin kali pun, multi talenta, luas banget, sampai bingung mau kasih berapa gajinya. Itu kata-kata yang terucap dari WhatsApp-nya Ibu Putri kepada adiknya yang polisi. Oleh karena itu tidak mungkin orang yang sudah dilecehkan apalagi mau dibunuh masih berfoto ria lalu mengkomunikasikannya dengan adiknya yang polisi dan mengatakan kalau kamu libur atau off day, ayo bergabung ke Magelang. Itu artinya tidak ada masalah. Lalu mengapa sekarang Verdi Sambo mengatakan istrinya dilecehkan atau kehormatannya diganggu? Sementara dari keterangan Barada E kepada LPSK, ia bercerita sempat terjadi cekcok mulut antara Brigadir Yosua dengan Kuat Ma'ruf saat masih di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Di Magelang itu ada peristiwa di tanggal 7 Juli. Gitu. Peristiwa itu di mana ada keributan mulut ya. Di luar itu saya belum tahu. Keributan mulut antara Kuat dan Joshua. Kuat Ma'ruf ini ya? Kuat Ma'ruf itu dan Joshua. Apa yang diributkan jangan saya membilang. Tapi ada itu. Oh, jadi sempat ada keributan waktu itu. Ada keributan. Cekcok gitulah Pak ya. Cekcok. Gitu. Nah, waktu itu ada istri Verdi Sambo juga Pak waktu cekcok itu? Ada. Oh, ada. Di mana lokasinya Pak? Lokasi kejadian ributnya itu di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Di rumah di mananya? Di rumah ada di lantai ibu, ada di lantai 2 bersama ART yang perempuan. Kuat sama Joshua ada di lantai 1. Gitu. Dan terjadi keributan di lantai 1? Iya. Waktu itu? Yang sempat dipisahkan atau diredakan oleh Baradae. Oh, Baradae sempat meredakan waktu itu. Ada Verdi Sambo juga di sana Pak waktu itu? Ada. Oh, nggak ada. Udah pulang di subuhnya.
Oh, pulang tanggal 7. disebutnya. Ah, Oke. Sayangnya, tidak terjelaskan hal apa yang menjadi sumber pertengkaran antara tersangka Kuat Ma'ruf dengan Brigadir Yosua. Bagi Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, keliaran motif yang berkembang di masyarakat ini adalah salah satu bentuk kelemahan yang ada di kepolisian. Seharusnya sudah sejak awal ada upaya penegasan bahwa pelakunya adalah Irjen Pol Verdi Sambo. Iya, lihat apa yang terjadi sesungguhnya, dicerna secara baik, itu jangan emosional kemudian pasti gini. Kasihan itu, saya betul-betul kasihan. Orang udah itu keluarganya kayak gitu ya gara-gara suaminya kan. Keluarganya malah korban gitu. In case ya, waktu itu Pak Sambo dongkol gitu ya. Piskek mati. Langsung dia ngomong, "Pak Kapolri, saya bertanggung jawab." Itu kayak gitu bagus. Ini kan yang terjadi bukan kayak gitu. Begitu das mati, kemudian panggil anggotanya, bikin gini. Anggotanya yang 30 itu ada yang loyal, ada yang enggak. Yang enggak, yang setengah-setengah, besoknya udah bocorin, "Pak, sebenarnya tadi malam gini." Jadi beberapa hari yang terjadi udah tahu itu bahwa itu terjadi gitu. Itu yang terjadi. Sayangnya ya, tidak segera dirilis bahwa itu dulu perbuatan individu Pak Sambo yang lagi kalap, tapi kemudian mau menutupi perbuatannya. Yang beredar di luar kan wah polisi kayak gitu semua sekarang brengsek, mosok menyediknya kayak gitu, mosok melindungi kejahatan, kan yang terjadi kayak gitu. Ini hanya karena kelemahan polisi untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan cepat sehingga publik sudah langsung lari-lari kemana-mana. Hasil pemeriksaan mikroskopik tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Arah masuknya anak peluru kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. Pihak Bareskrim Polri mengatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap istri mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo, karena Putri Chandrawati diduga mengetahui dan terlibat dalam proses pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Tapi sebetulnya polisi tidak menyebutkan secara spesifik sejauh mana keterlibatan atau dugaan keterlibatan dari istri Verdi Sambo dalam konstruksi kasus ini. Keterangan dari Baradae melalui LPSK menyampaikan bahwa istri Verdi Sambo mengetahui rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua sebelum kejadian pembunuhan itu berlangsung tanggal 8 Juli 2022. Dan bahkan pihak kepolisian pun juga menyangkakan pasal 340 terhadap istri Verdi Sambo, yaitu dugaan pembunuhan berencana. Tapi konstruksi lengkapnya seperti apa tentu kita akan tunggu perkembangan penyidikan dari pihak Bareskrim Polri. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.